Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan dan usaha kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ini berkenaan dengan sahabat-sahabat kita yang masuk ke Malaysia ini menggunakan My Travel Pass. Untuk mengingatkan kembali bahawa kita yang masuk ke Malaysia ini bagi pas lawatan jangka panjangnya yang mati itu harus mohon My Travel Pass. Kalau pas lawatan jangka panjang itu masih hidup, maka tidak perlu mohon My Travel Pass. Permit hidup tidak perlu mohon My Travel Pass. Visa hidup tidak perlu mohon My Travel Pass. Tapi kalau sudah pas lawatan jangka panjang mati, permit mati, visa mati, maka perlu mohon My Travel Pass. Kalau bagi pekerja, yang mohonnya itu adalah bukan pekerjanya, tapi majikannya. Kalau bagi yang visa ikut suami, visa ikut istri, maka siapa saja bisa memohon, apakah pasangan yang ada di Indonesia atau pasangan yang ada di Malaysia. Yang penting dimohon oleh salah satunya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah akhir-akhir ini sudah ada sahabat-sahabat kita ini yang daripada punya permit mereka mati dan mereka sudah mohon My Travel Pass, dan My Travel Pass itu sudah diluluskan. Tentunya kalau ikut peraturan kerajaan Malaysia itu sudah bisa masuk ke Malaysia. Tapi rupanya teman-teman kita ini, sahabat-sahabat kita ini tidak bisa masuk ke Malaysia. Ada apa gerangan? Nah, di sini ada dua kategori ya. Yang pertama itu seseorang yang diluluskan My Travel Pass tapi yang dimohon oleh majikannya, majikan yang ada di Malaysia. Dalam arti kata, dia sudah pernah bekerja di Malaysia dengan majikannya tersebut. Jadi ketika permitnya mati, majikannya ini membuat permohonan My Travel Pass untuk pekerja yang ada di luar Malaysia tadi. Dan ketika My Travel Pass sudah diluluskan, majikannya pun sudah menguruskan tentang kuarantin. Apakah kuarantin di hotel, tentunya dibayar oleh majikan, atau kuarantin di rumah, tentunya sudah diluluskan home kuarantinnya. Nah, itu ketentuannya. Maka nanti yang seperti ini kebiasaannya diluluskan masuk Malaysia. Saya ulang lagi ya. Majikannya yang ada di Malaysia dan dibuatkan permohonan My Travel Pass, diluluskan, dan tentang kuarantin settle. Apakah kuarantin di hotel atau kuarantin di rumah? Tentunya semua proses itu adalah majikan yang buatkan. Dan kuarantin di rumah itu tentunya rumah majikan. Kalau diluluskan maka bisa kuarantin di rumah, kalau tidak ya di hotel. Maka nanti yang bayar itu adalah juga majikan. Kalau yang seperti ini biasanya diluluskan. Dan kategori yang kedua ini seseorang yang mohon My Travel Pass tapi yang dimohon oleh ejen yang berada di Indonesia atau bukan oleh majikan yang ada di Malaysia. Atas nama apapun, yang penting itu ejen, itu biasanya jarang diluluskan untuk masuk ke Malaysia. Itu nanti hubungannya ada dengan BP2MI. Karena untuk sekarang ini proses masuk tenaga kerja Indonesia ke Malaysia itu masih ditangguhkan. Jadi atas sebab itu maka belum bisa lagi orang-orang yang diluluskan My Travel Pass oleh kerajaan Malaysia tapi belum bisa masuk ke Malaysia. Karena nanti ketika di imigrasi Indonesia itu nanti tidak akan diluluskan karena yang dimohonkan oleh ejen. Apalagi nanti kuarantinnya belum jelas atau belum dibayarkan. Apakah kuarantin di hotel udah bayar belum? Atau kuarantin di rumah, mana surat permohonannya? Jadi yang seperti ini biasanya tidak diluluskan. Jadi bagi kita yang punya My Travel Pass dan yang membuat permohonan adalah majikan yang ada di Malaysia, ingat ya, majikan bukan ejen, maka itu kebiasaannya diluluskan. Jadi itu saja, semoga bisa dipahami dan silakan share kepada lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.